Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Saya Marini Dabija, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana saya berusaha untuk melakukan coaching pada supervisi akademik sesuai dengan kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu di awal dengan pra observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Bagaimana kemudian saya meramu berbagai macam pertanyaan yang bisa mengkomunikasikan antara saya sebagai coach dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajar praktik saya Bapak Muhammad Pak Fikri atas kesediaannya untuk membersamai saya kali ini dalam kegiatan coaching pasca observasi yang telah kita lakukan ya sebelumnya di awal. Jadi pada kesempatan ini saya dimandatkan untuk melakukan beberapa percakapan tentunya terkait apa yang telah kita lakukan sebelumnya, mulai dari pra observasi kemudian observasi. Nah, Ibu Aul, sebelum saya sharing-sharing dengan Ibu Aul, bagaimana perasaan Ibu Aul hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Maria. Perasaan saya hari ini luar biasa. Jadi, everything is gonna be running well ya? Yes, of course. Jadi gini Ibu Aul, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi, tapi agak-agak sedikit saya lupa. Boleh Ibu Aul informasikan kembali ke saya tujuan daripada pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu Aul lakukan kemarin? Kemarin kalau untuk tujuan pembelajarannya itu dia ada di KD 3.17 itu tentang personal letter. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada menganalisis, terus menjelaskan dan membuat teks personal letter. Jadi 3 tujuan pembelajarannya Ibu jelas. Oke, kemudian pasca observasi kemarin kita sudah mengadakan observasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Aul telah lakukan kemarin, sebenarnya yang menjadi titik poin daripada kegiatan itu yang Ibu Aul ingin dapatkan itu seperti apa? Ya, kemarin itu tujuannya sih memang saya pengen meningkatkan motivasi belajar anak, karena sebelumnya saya merasa motivasi mereka itu sangat rendah. Peserta didik itu tidak begitu antusias kalau di pembelajaran saya sebelumnya. Jadi kemungkinan Ibu Aul bisa mengatakan bahwa motivasinya rendah itu Ibu Aul bisa dapatkan informasinya seperti apa? Dari observasi dalam kelas saya lihat peserta didik banyak yang masuk kelas, ada yang tidak memperhatikan, terus ada juga yang aktif sendiri dengan handphonenya, tidak memperhatikan saya menjelaskan seperti itu. Makanya saya bisa simpulkan mereka motivasi belajarnya kurang. Oke, jadi memang sudah Ibu Aul tarik kesimpulan seperti itu, sehingga Ibu Aul kemarin sempat kita berdiskusi bahwa akan mencoba untuk menerapkan beberapa strategi ya yang telah kita sepakati. Nah, di strategi yang kemarin Ibu Aul sempat utarakan ke saya, ini menurut Ibu Aul, kalau boleh Ibu Aul refleksi diri dulu ya sebelum sedikit saya komentari apa yang telah saya lihat kemarin, kita sharing sama-sama. Apakah sudah semua strategi kemudian teknik-teknik yang Ibu Aul sudah kemukakan itu sudah diterapkan di dalam kelas? Kalau Ibu Aul refleksi diri sendiri ya, apa yang masih kurang? Ya, alhamdulillah kemarin setelah sharing sama Ibu Maria sebelum proses pembelajaran itu menggunakan aplikasi, beberapa aplikasi yang menurut saya itu sangat luar biasa. Saya lihat berdasarkan hasil beberapa instrumen yang saya gunakan kan setelah proses pembelajaran ada dari aplikasi hasil belajar siswa, terus lihat observasi juga, observasi peserta didik dan observasi saya, terus dari survei angket untuk peserta didik, saya lihat memang motivasi itu mereka meningkat, hasil belajar juga. Terus kemarin kan Ibu Maria sudah sharing juga tentang yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu saya sudah coba lakukan juga dan alhamdulillah sudah berjalan. Cuma ada satu yang masih agak kurang, itu yang kalau tidak salah kemarin kan ada 3 ya Ibu Maria ya.
diferensiasi proses. Yang ketiga itu kayaknya yang produk. Iya, itu yang kayaknya belum tercapai gitu, belum pas gitu kalau menurut saya. Terima kasih ya untuk beberapa identifikasi permasalahan. Kemudian kita lihat memang kalau boleh sedikit saya mengomentari, tapi bukan dalam maksud untuk menjudge bahwa apa yang Ibu Aul lakukan itu masih banyak kekurangannya, tidak ya. Tapi dalam hal ini kita sharing karena sama-sama kita ngajar di kelas 10. Memang untuk awal pembelajaran berdiferensiasi ini masih baru ya, apalagi di sekolah kita yang belum menerapkan IKM, memang agak sedikit sulit. Tapi alhamdulillahnya kemarin setelah kita diskusi, saya lihat beberapa hal yang Ibu Aul lakukan, termasuk dengan membagi mereka ke dalam grup-grup, itu sudah salah satu bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya lihat juga di video itu Ibu Aul menayangkan materi ajar, ada yang lewat video, kemudian ada yang membagikan paper ke setiap grup. Itu kan sebenarnya sudah masuk diferensi kontennya. Jadi proses kontennya memang sudah sangat nampak. Nah, itu yang Ibu Aul bilang, kalau untuk diferensiasi produk, memang itu yang ingin saya pertanyakan, apakah memang pertemuan itu hanya selesai sampai di situ, atau produknya nanti bisa kita lihat di pertemuan selanjutnya? Oke, jadi memang sedikit tadi yang saya berikan informasi kepada Ibu Aul, memang sama-sama tidak harus menggali lagi, karena saya juga termasuk baru ya, apalagi memang kita menyadari bahwa di sekolah kita ini kan jarang workshop ya Ibu Aul. Jadi ya hanya lewat praktek berbagi seperti ini yang bisa kita lakukan ya. Apalagi kalau kendala kemarin kan apa-apa itu tidak ada di dalam program, kan kita agak sulit berjalan. Nah, mudah-mudahan ini tidak mematahkan semangatnya Ibu Aul ya untuk terus belajar. Saya juga sama seperti Ibu Aul. Oke. Setelah ini, kira-kira langkah apa yang Ibu Aul akan lakukan terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan observasi ini yang telah kita lakukan? Pasti akan ada saja keinginan lebih yang akan Ibu Aul kembangkan nanti. Kira-kira bentuk keinginan itu akan Ibu Aul tindak lanjuti seperti apa? Oke, nah tentunya yang pertama itu tadi yang untuk berdiferensiasi produk itu saya pengen bertanya lebih dalam lagi sama Ibu Maria seperti apa itu yang jelasnya yang produk. Terus sama ini yang sekolah kita kan mau IKM insya Allah semester depan. Pastinya mau belajar di dalamnya. Besok kan insya Allah kita di kurikulum akan ada kongko-kongko gitu lah, akan ada menyamakan persepsi tentang IKM itu seperti apa. Terus juga belajar mandiri lewat aplikasi PNM. Oh gitu. Wow, sudah sejauh mana ini progresnya di PNM? Baru buka akun. Yang penting sama dan scrolling, belum mulai pembelajaran. Kan itu memang salah satu platform yang disediakan pemerintah Ibu Aul. Jadi memang kedepannya kita maksimalkan untuk bisa belajar mandiri. Nah, salah satu bentuknya itu ya bisa lewat kegiatan praktik berbagi, kemudian bisa sharing, bisa bertanya ke narasumber, ini banyak. Sebenarnya apa yang Ibu Aul akan terapkan itu insya Allah pasti akan berkembang kalau memang kita lihat itu belajar. Jadi kapan kira-kira Ibu Aul akan menerapkan untuk mempelajari itu kemudian menerapkan ke anak-anak? Ada target tidak bahwa ini harus segera saya lakukan atau harus menunggu nanti IKM baru Ibu Aul start? Kalau untuk belajarnya kan kita mulai kelompok-kelompok kita. Kalau untuk PNM kan ya setelah ini juga bisa aplikasinya ada di HP. Tapi kan paling tidak ada beberapa roh dari IKM itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi kan Ibu Aul sudah curi start dari awal kan. Walaupun Ibu Aul belum bergabung di pendidikan guru penggerak, tapi langkahnya Ibu Aul ini sudah hampir sama dengan kita-kita yang sementara pendidikan. Nah, mudah-mudahan Ibu Aul bisa bergabung di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Ibu Aul ya. Apalagi Ibu Aul ini kemarin sudah selesai PLPG, apa namanya Bu? PPG, luar biasa. Ada gelarnya apa Pak? Ibu bercanda lagi dengan GR Ibu Aul ya. Jadi kayak bulan. Jadi terima kasih Ibu Aul. Ini kalau saya bisa menarik kesimpulan, alhamdulillah Ibu Aul dengan sharing kemarin, termasuk saya juga belajar banyak. Ada metode apa tuh Bu yang saya baru dengar itu, model EGP ya, emosional gerak cepat. Nah, jadi saya baru tahu namanya. Mungkin untuk penerapan agak-agak mirip dengan yang telah kita kembangkan sebenarnya. Kemudian saya lihat juga interaksi dua arah Ibu Aul dengan anak pada istilah student centernya sudah dapat. Memang sedikit untuk
obstruksi sedikit ya, tapi tidak terlalu banyak. Managing kelasnya itu kadang-kadang Ibu Aul lebih banyak ke arah kanan, yang belakangnya kan tidak terlalu dapat diperhatikan, tapi so far so good ya. Jadi cukup barangkali Ibu Aul, terima kasih atas kesempatan dan kebersediaannya untuk membantu saya kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan observasi. Terima kasih juga Ibu Maria sudah dapat banyak ilmu.